Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsel Febriani dengan NPM 2019 1450 1281. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Prasta PGRI jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai seorang narasumber yang berprofesi sebagai fotografer nih. Kenapa saya memilih mewawancarai narasumber ini? Karena menurut saya fotografer merupakan profesi yang harus memiliki skill dan kayak harus tahu tips dan triknya gitu. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita simak podcast berikut ini. Nah, sebelum kita mulai wawancara kali ini, sebelumnya kita udah ngikutin protokol kesehatan ya. Kita sebelum kesini udah pakai masker atau cuci tangan dan kita juga jaga jarak ya. Sebelum ke pertanyaan yang lebih mendalam nih Kak, boleh diperkenalkan diri mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Jadiningsi, saya tinggal di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Saya lahir di Solo tanggal 10 Oktober 1998. Berarti kakak atau dari saya manggilnya kakak atau mbak? Boleh Kak, lanjutnya nih Kak, boleh dijelasin nggak sih profesi kakak yang sekarang tuh di bidang apa dan kayak gimana? Untuk saat ini saya berprofesi sebagai fotografer di salah satu perusahaan jasa foto dan videografi di Jakarta Pusat. Saya sudah kurang lebih 2 tahun 7 bulan bekerja di sana. Sebelumnya memang magang dulu, nggak langsung kerja, jadi makanya kenapa saya sudah 2 tahun ya, karena sebelum saya lulus saya sudah bekerja di sana. Lalu untuk kan kakak di bidang fotografi nih Kak, sebelum kerja di situ apakah kakak kuliahnya juga sejurusan atau belajar otodidak atau seperti apa? Alhamdulillah kuliahnya memang satu jurusan ya, karena saya kuliah di universitas swasta di jurusan fotografi juga di Jakarta Timur. Terus sekarang kerja di dunia fotografi. Tapi sebelum memutuskan untuk kuliah di jurusan fotografi dan bekerja di profesi seperti ini, apa emang udah suka sama dunia fotografi, suka apa hunting foto atau emang suka motret atau gimana? Sebenarnya kalau suka motret itu, suka hunting foto itu sejak SMA. Makanya kenapa saya ngambil jurusan fotografi, karena memang dari SMA sering banget ikut temen untuk hunting foto, makanya saya mantap untuk ambil jurusan ini gitu. Nah, ini next lanjut ke pertanyaan yang lebih lebih spesifik nih di fotografi itu sendiri ya Kak. Untuk kakak sendiri tuh punya tips dan trik khusus nggak sih, kayak gambar yang terbagus menurut kakak tuh pakai tips dan trik yang kayak gimana? Terkhusus kakak di apa, di wedding atau produk apa ya? Untuk di perusahaan saya memang bukan khusus sih, mereka kebanyakan menangani untuk event dan wedding, tapi lebih banyak untuk ke wedding gitu, jadi saya ngambil di wedding. Oh, lebih ke wedding. Nah, untuk mengatasi pada saat proses fotografi wedding kan otomatis berarti pengantin gitu ya, keluarga pengantin segala macam, ada tips dan triknya nggak sih untuk mengatasi hal tersebut? Untuk tips dan triknya sih, kalau untuk foto ya umum aja sih, kayak nyesuaiin dari kecerahan cahaya di dalam gedung itu gitu. Tapi kalau lebih ke saya pribadi, saya pertama yang harus banget dimilikin sama fotografer kalau misalkan ngambil project itu ya, pertama harus kenalin kliennya secara baik. Jadi kalau misalkan klien udah nyaman sama kita, mereka juga bakal lebih enak gitu ngejalaninnya selama proses mulai dari pre-wed sampai resepsi, pasti mereka enjoy gitu. Selama menjalani bidang ini ada nggak sih Kak, mungkin pastilah ada ya suka duka selama menjalani, apalagi kan 2 tahun 7 bulan tuh bukan waktu yang sebentar. Itu ada suka dukanya nggak sih, dan boleh diceritain mungkin kayak gimana? Sukanya itu karena aku udah cinta banget nih sama dunia fotografi, jadi suka aja kalau misalkan kerja itu kayak sambil main gitu loh. Jadi enjoy, apalagi kan tadi di tips awal itu kita harus kenal dulu kliennya. Jadi kalau udah kenal kita bisa nyaman juga kerjanya.
ya enak aja gitu, apalagi di situ suasananya wedding, kita ceria di situ, jadi nggak begitu kerasa capek sih. Kalau dukanya pasti banyak ya. Karena kan kalau dari awal itu magang dulu, jadi kalau anak magang gimana sih, anak magang pasti kan awalnya disuruh-suruh dulu, diomelin, dan kalau kita kerja di tempat resepsi seperti ini itu memang harus gesit. Jadi nggak boleh yang namanya dipanggil nggak denger atau apa ya, itu bisa mempengaruhi nanti kinerjanya. Soalnya kita kan kalau di gedung itu kan memburu waktu ya, kadang kalau di gedung itu kliennya cuma nyewa 2-3 jam aja untuk resepsi. Nah, kita sebisa mungkin gimana caranya bisa dapat foto yang bervariasi dengan waktu hanya segitu gitu. Tapi kalau dari pendapatan itu tergantung posisinya sebenarnya. Dulu waktu masih baru-baru kan saya freelance doang. Nah, kalau freelance itu pendapatannya benar-benar cukup buat beli kuota kali ya. Itu cukup buat beli kuota, nggak bisa buat lebih gitu. Ya segitu. Tapi kalau misalkan sudah bertahun-tahun, apalagi sudah yang senior, itu bisa sih untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Untuk hidup dari sini tuh bisa banget. Kalau dari saya ya, selama kita happy sama pekerjaan kita, itu pasti bakal nyaman banget. Mau setahun 2 tahun itu nggak akan begitu kerasa. Tapi kalau kita ngejalaninnya udah kayak terpaksa, itu pasti ya setahun 2 tahun udah capek, bener nggak sih gitu ya kan? Nah, karena saya bekerja sesuai dengan hobi, jadi nggak begitu kerasa gimana susahnya, enggak sih. Jadi apa yang kita udah seneng ya udah jalanin gitu. Berarti menjalani apa yang kita suka, yang kita minati gitu ya. Ya itu bakal lebih kerasa happy sih daripada kita kayak kita suka sama sesuatu pekerjaan tapi kita nggak bisa buat ngedapetin pekerjaan itu, terus kita selalu kepikiran buat jadi seperti itu gitu. Jadi kan berat gitu ngejalaninnya kalau nggak sesuai sama passion. Oke, mungkin sekian aja. Makasih banget buat Kakak Ika atas waktu dan meluangkan waktunya untuk hadir di wawancara untuk memenuhi tugas saya kali ini. Semoga yang terbaik buat pekerjaan Kakak Ika, dan semoga juga dilancarkan rezeki atau langkah selanjutnya. Makasih juga Mbak Sela yang udah mempercayai saya untuk membantu tugasnya. Semoga saya selalu, dan semoga buat yang nonton di sini bisa tahu gitu ke depannya mau bekerja sesuai dengan passion atau gimana. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.